Menyusul sejumlah universitas lainnya, Universitas Padjadjaran hari ini juga bersikap terhadap turunnya demokrasi di negeri ini selama masa pemerintahan Joko Widodo. Apakah aksi berurutan dari kampus ini memang menggambarkan betapa buruknya demokrasi rezim Jokowi? Lalu bagaimana menyelamatkannya? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Profesor Susi Dwi Haryanti. Prof. Susi, selamat siang. Selamat siang, Mas. Semoga Prof. Susi dalam keadaan sehat. Prof. Susi, saya ingin bertanya yang pertama. Ini terkait dengan urgensi dari teman-teman dari Universitas Padjadjaran akhirnya mengeluarkan seruan Padjadjaran. Apa urgensinya hingga harus membuat pernyataan sikap bersama teman-teman semua hari ini, Prof? Baik, terima kasih, Mas. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini mengapa seruan Padjadjaran akhirnya dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran, yaitu beranjak yang pertama dari pola ilmiah pokok UNPAD. Pola ilmiah pokok UNPAD yang sudah dikenal dari sekitar tahun 1970-an, yaitu berbunyi bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Kalau kita bicara mengenai titik tekan bina mulia hukum, kita melihat bahwa akhir-akhir ini hukum itu hanya digunakan semata-mata untuk menjustifikasi atau melegitimasi tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan penyelenggara negara ataupun juga penyelenggara pemerintahan tanpa memperhatikan apa sebetulnya tujuan hukum itu. Kita semua mengetahui bahwa hari-hari ini, belakangan-belakangan ini, ketentuan-ketentuan hukum itu hanya dipandang seperti slogan normatif saja, tetapi tidak diiringi dengan jiwa dan moralitas ketika melaksanakan ketentuan-ketentuan normatif tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bagaimana praktek-praktek tindakan-tindakan selain berkaitan dengan hukum, tetapi juga kita lihat bagaimana akibat-akibat itu terhadap pembangunan lingkungan di Indonesia. Misalkan, banyak sekali ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang akibatnya itu merusak lingkungan secara keseluruhan. Padahal kita mengetahui bahwa lingkungan itu merupakan satu hal yang penting, sangat penting di dalam kehidupan manusia dan kelanjutan peradaban. Dan di sini kita melihat bahwa generasi muda seakan-akan ditinggalkan ketika pemerintah itu membuat kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan. Jadi itu dua hal utama mengapa pada akhirnya kami melakukan seruan Padjadjaran, dan semuanya itu berlandaskan atau didasarkan pada fakta-fakta terutama yang sudah dilihat dengan kasat mata paling tidak selama proses pemilihan umum dimulai. Misalkan bagaimana cawapres, syarat-syarat cawapres, syarat-syarat capres dan cawapres itu kemudian dibungkus di dalam bentuk putusan MK yang kemudian juga berlanjut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kampanye. Dan itu semua menggelisahkan kami di Universitas Padjadjaran. Wawancara Anda ya, saat itu flashback kita ke tanggal 24 Januari, Anda sebenarnya sudah mengingatkan di situ atau menyampaikan pesan ya bahwa pernyataan Presiden soal keberpihakan ini bertentangan dengan asas adil terhadap seluruh peserta Pilpres. Artinya Anda sudah mengingatkan ini sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau Anda melihat kali ini Anda beserta teman-teman dan juga dari universitas lain sampai harus bergerak, ini berbeda dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya. Apa akar permasalahannya hingga teman-teman semua merasa perlu untuk mengeluarkan pernyataan sikap? Baik, mungkin berbeda dengan universitas-universitas lain. UNPAD mengeluarkan seruan Padjadjaran dengan menggunakan peribahasa atau menggunakan kalimat bahasa Sunda. Ini saya bacakan. Ngadek sacekna milas saplasna. Artinya konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Nah, inilah yang di dalam pandangan kami yang ada di Jawa Barat yang harus tercermin dalam penyelenggaraan negara dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyatakan, sudah mengatur secara tegas asas-asas yang harus dipenuhi di dalam pemilihan umum, antara lain asas jujur dan adil. Asas jujur dan adil itu utama ditujukan kepada penyelenggara negara, terutama ditujukan kepada penguasa. Jadi tidak ditujukan kepada rakyat. Ini yang harus dipahami. Apa artinya adil? Adil artinya harus memberikan perlakuan-perlakuan yang sama, berjarak yang sama,
dengan mereka yang sedang menjalani kontestasi pemilihan umum, kemudian juga jujur. Jujur itu juga ada di dalam ketetapan MPR mengenai etika penyelenggara negara. Jadi jujur di sini yaitu di dalam melaksanakan wewenang-wewenangnya dalam kerangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kita semua tahu artinya jujur itu apa. Jadi asas jujur dan adil itu sekali lagi itu terutama ditujukan kepada penyelenggara negara, terutama ditujukan kepada penyelenggara pemilihan umum. Tidak ditujukan atau bukan ditujukan kepada, terutama bukan ditujukan kepada rakyat. Jadi artinya itu. Dan mengapa netralitas itu menjadi penting? Karena kita ingin pemilihan umum yang adil, pemilihan umum yang bermartabat, dan pemilihan umum yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang legitimate. Bukan hanya legitimasi hukum semata, tetapi juga legitimasi moral. Oke, baik Prof. Susi, kalau Anda menanggapi pernyataan dari Istana yang menduga ini ada orkestrasi, upaya orkestrasi atau dituding partisan karena kepentingan politik, bagaimana Anda menanggapi itu, Prof. Susi? Baik, terima kasih. Saya sangat menyayangkan ada pernyataan-pernyataan semacam itu. Kalau saya boleh menceritakan sedikit bagaimana kami di Universitas Padjadjaran mempersiapkan seruan Padjadjaran ini. Seruan Padjadjaran ini diinisiasi oleh beberapa guru besar yang memiliki kegalauan, memiliki kecemasan dan kegelisahan melihat praktek-praktek yang nyata terjadi secara kasat mata dapat dilihat oleh kita semua. Kemudian ketika kita punya kegelisahan, kemudian kita membahas di dalam kita punya WA group ya, guru besar aktif. Kita membahas di WA grup guru besar aktif. Kemudian beberapa guru besar mempersiapkan rancangan naskah seruan yang itu terus-menerus dimintakan masukan bukan hanya dari guru besar aktif tetapi juga dari guru besar Purnabakti. Kemudian juga kami berkomunikasi dengan para dosen bukan hanya dari satu fakultas yaitu Fakultas Hukum tetapi juga dari fakultas lain antara lain kolega dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu dari Prodi Ilmu Politik itu turut membantu untuk memperkaya rancangan naskah ini. Kemudian juga kami berkomunikasi Ketua Dewan Profesor, misalkan Profesor Arif Ansori, itu juga berkomunikasi dengan pimpinan universitas. Sampai dengan pagi tadi jam 7 sebelum acara dimulai pembacaan pada sekitar pukul 9.30, rancangan naskah itu masih tetap mengalami revisi dalam rangka apa? Kami memilih diksi yang netral, kami memilih kalimat-kalimat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ingat bahwa kami ini adalah dari lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, lembaga keilmuan. Dan lembaga keilmuan ini salah satu tugasnya adalah untuk mengawal, untuk menjamin bahwa peradaban ilmu untuk peradaban itu terus senantiasa diperbaharui dan ilmu itu digunakan bukan for the sake of ilmu tapi juga ilmu yang kami miliki, ilmu yang kami pahami kami gunakan untuk merespon hal-hal yang terjadi di masyarakat dan itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari kaum intelektual. Kami harus berbicara apabila penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak lagi berjalan di atas prinsip-prinsip yang sangat fundamental, yaitu prinsip hukum, kemudian prinsip etika, prinsip moral, dan prinsip-prinsip lain yang sangat penting. Oleh karena itu, kami terus terang saja kami berkeberatan kalau seruan-seruan yang dilakukan oleh berbagai universitas itu dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan politik di sini. Kami tidak ada urusan dengan kepentingan politik, tetapi kami punya urusan apabila penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara itu sudah melanggar bukan hanya norma hukum, tetapi juga etika dan moralitas. Baik, Prof. Susi, terima kasih. Tadi kami kutip pernyataan Anda ya, bahwa ini juga merupakan tanggung jawab dari kaum intelektual di Indonesia untuk mengawal jalannya demokrasi. Prof. Susi, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.